Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solikul Azhar dari Prodi S1 Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dengan nomor induk 2301021310. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yaitu biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimasukkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Yaitu selanjutnya perhitungan biaya modal. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata atau window of capital atau WACC dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal individual yaitu dibagi menjadi 3. 1. Biaya hutang, 2. Biaya saham preferen, 3. Biaya atas ekuitas saham biasa. 1. Biaya hutang. Penggunaan utang sebagai modal menurunkan laba atau penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayarkan. Karena itu, penggunaan utang dapat merugikan pajak yang dibayar. Biaya modal dari penggunaan utang dihitung dengan cara yaitu rumusnya KD sama dengan KB dalam kurung 1 dikurangi teks. Keterangannya yaitu KA adalah biaya utang setelah pajak, KB adalah biaya utang sebelum pajak, teks adalah teks rate atau tingkat pajak. Yang kedua yaitu biaya saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham karena merupakan bentuk kepemilikan saham, tetapi dividen yang dibayar mirip dengan bunga karena bersifat tetap pada umumnya. Biaya saham preferen berupa dividen yang besarnya tetap. Rumusnya yaitu KP sama dengan DP dibagi PN. Keterangannya yaitu KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen saham preferen tahunan, sedangkan PN adalah harga saham preferen saat penjualan atau dikurangi biaya penerbitan atau valuation cost jika ada. Yaitu yang ketiga yaitu biaya atas ekuitas saham biasa dibagi menjadi 2 yaitu biaya saham biasa baru ekuitas eksternal, 2 yaitu biaya saham biasa ekuitas internal. 1. Biaya saham biasa baru. Biaya saham biasa baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau valuation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Rumusnya yaitu KE sama dengan D1 ditambah G dibagi PO dalam kurung 1 dikurangi F. Yaitu keterangannya KE adalah biaya saham biasa baru. D1 adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. PO adalah harga jual saham biasa baru. G adalah pertumbuhan dividen saham per tahun. F adalah valuation cost. 2. Biaya saham biasa merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Rumusnya yaitu KE sama dengan D1 ditambah G dibagi PO. Keterangannya yaitu KE adalah biaya saham biasa. DI adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. PO adalah harga jual saham biasa. G adalah pertumbuhan dividen saham per tahun. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu biaya modal merupakan
biaya nyata yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber seperti utang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan, dengan tujuan utama untuk mengetahui seberapa besar pengorbanan dana yang harus dikeluarkan perusahaan guna mendanai kegiatan investasi atau operasional. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.